Perkenalkan, nama saya Teresia Vika Anggriani. Saya akan mempresentasikan pertemuan pertama dari materi kuliah biofarmasetika, yaitu penemuan obat dan pengembangan obat baru. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu, apa sih itu penemuan obat? Nah, penemuan obat adalah proses penemuan terhadap kandidat obat baru, di mana obat ditemukan dengan mengidentifikasi bahan aktif dari obat tradisional yang sering kita gunakan atau dengan penemuan secara kebetulan, misalnya penisilin. Nah, seperti yang tertera pada slide, ada identifikasi dan karakterisasi target makromolekuler yang tadi saya bilang, yaitu pertama-tama misalnya kita mengambil satu tumbuhan, nama tumbuhan itu tumbuhan A. Nah, dari tumbuhan itu kita mendapatkan suatu senyawa. Nah, senyawa itu yang akan kita identifikasi dan karakterisasi makromolekulernya. Terus setelah kita dapat senyawa itu, kita akan menyintesis senyawa itu sehingga menjadi senyawa baru dengan dibantu dengan komputer. Nah, setelah itu kita menentukan karakterisasi dari sifat senyawa tersebut, baik sifat fisika atau kimia dan biofarmasetiknya, yang dibagi menjadi 3, yaitu kelarutan, lipofilisitas, absorpsi umum. Nah, setelah senyawa baru kita temukan, kita dapat melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu pengembangan obat. Nah, pada pengembangan obat dibedakan menjadi 2, yaitu uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik yang tertera pada slide hanya 3, tetapi saya mencari materi yang baru, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu uji farmakodinamik, uji farmakokinetik, toksikologi, dan uji farmasetik. Sedangkan pada uji klinik dibedakan juga menjadi 4 fase, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Oke, kita melangkah ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada penemuan obat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, penemuan obat itu pertama-tama kita mengidentifikasi suatu target, maksudnya target tumbuhan yang ingin kita dapatkan senyawanya. Habis itu kita mengidentifikasi kandidat senyawa baru yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Terus masuk pada uji praklinis dan uji preformulasi. Nah, tadi saya bilang pada uji praklinik ada 4 cara, yaitu uji farmakodinamik. Kita untuk mengetahui apakah senyawa atau kandidat senyawa baru itu menimbulkan efek atau tidak menimbulkan efek. Nah, yang kedua itu uji farmakokinetik. Kita akan mengetahui bagaimana atmanya, maksudnya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya di dalam tubuh ketika dikonsumsi. Yang ketiga itu uji toksikologi, maksudnya kita untuk mengetahui keamanannya, apakah kandidat senyawa obat tersebut bersifat racun bagi tubuh kita atau malah memberikan efek terapi untuk kita. Yang keempat itu uji farmasetik, di mana uji ini untuk memperoleh farmasetiknya, stabilisasi obatnya, standarisasi obatnya, atau bentuk sediaan yang paling sesuai untuk kandidat senyawa obat baru. Nah, terus kita masuk pada investigational new drug application with FDA atau BPOM. Nah, setelah kita melakukan uji praklinis, tidak semata-mata kita akan langsung melangkah pada uji klinis. Nah, di sini FDA atau BPOM akan mengadakan investigasi atau memeriksa apakah memang kandidat senyawa obat baru yang kita temukan itu betul-betul bisa dijadikan obat atau tidak. Nah, di mana FDA atau BPOM akan mengidentifikasi misalnya hasil pada uji praklinis yang telah kita dapatkan. Terus struktur kimia pada uji praklinis yang kita dapatkan, efek samping pada hewan, maksudnya kita sudah melakukan uji pada hewan sebelum dicobakan kepada manusia. Nah, rencana persiapan manufaktur, detail studi klinis yang telah disetujui. Nah, saya lupa bilang tadi bahwa uji praklinis itu suatu uji yang dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan keamanan dan khasiat suatu obat sebelum uji klinis. Nah, sedangkan uji klinis itu penggunaan khasiat obat baru pada manusia. Oke, selanjutnya tuh kita melangkah pada studi klinis atau fase klinis, di mana ini fase klinis itu dibedakan menjadi fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada fase 1 itu pengujian obat baru pertama kali dilakukan pada manusia. Yang diteliti itu keamanan dan toleransi obat, bukan efikasinya. Nah, fase 1 itu dilakukan pada 20-100 manusia sehat dengan rentan waktu 6 bulan sampai 1 tahun.
Nah, untuk fase kedua dilakukan pada 100 sampai 500 volunteers. Maksudnya di sini dilakukan uji pada manusia sakit. Nah, untuk melihat apakah obat memberikan efek terapi dan membandingkannya dengan placebo. Nah, untuk fase 3 dilakukan pada manusia sakit dengan kelompok kontrol, ada kelompok kontrol dan ada kelompok pembanding. Nah, kita melihat apakah obat sudah benar-benar berkhasiat. Rentan waktunya itu 1 sampai 4 tahun, dilakukan pada 1000 sampai 5000 pasien sakit. Nah, terus untuk fase 4, di slide tidak dijelaskan tapi saya akan menjelaskannya. Fase 4 itu uji terhadap obat yang telah dipasarkan, maksudnya obat telah dipasarkan. Nah, di sini tugasnya kita itu untuk memantau apakah ada efek samping yang belum kelihatan pada uji sebelumnya. Oke, kita melangkah pada yang berikutnya, yaitu formulasi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu, apa itu formulasi? Nah, formulasi itu proses di mana berbagai zat kimia atau termasuk bahan obat yang digabungkan untuk menghasilkan obat baru. Nah, formulasi itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu, kita menentukan dulu bentuk sediaan yang ingin kita jadikan obat. Misalnya, ada sediaan dalam bentuk padat, cair, semi padat, maupun bentuk sediaan lain yang bisa digunakan untuk dijadikan obat. Nah, setelah kita menentukan bentuk sediaan, setelah kita menentukan bentuk sediaan, kita harus menentukan metode sintesis, maksudnya metode cara pembuatan obat yang akan kita buat. Nah, misalnya pada slide itu ada 4, yaitu emulsifikasi, ekstrasi, conservation, dan polymerization. Nah, terus langkah selanjutnya itu ada metode administrasi. Nah, metode administrasi adalah kita menentukan sendiri rute pemberian untuk obat yang akan kita buat. Misalnya kita membuat obat A, kita buat dalam bentuk oral, maksudnya lewat mulut. Nah, ada beberapa bentuk rute pemberian seperti parental, oral, bukal, nasal, transdermal, needle free injection, maksudnya injeksi, cellular implants, dan inhalans, maksudnya inhaler. Nah, terus langkah terakhir itu evaluasi stabilitas. Nah, evaluasi stabilitas itu adalah kemampuan suatu produk obat untuk berada dalam batas yang ditetapkan, baik dalam penyimpanan maupun penggunaannya. Nah, stabilitas evaluasi itu dibedakan menjadi 2. Ada faktor fisika meliputi suhu, temperatur, dan cahaya, dan faktor kimia meliputi hidrolisis dan reaksi mikrobiologi pada bahan aktif obat. Oke. Nah, di dalam kita membuat suatu obat baru, pasti ada saja kegagalan atau tantangan yang akan kita hadapi. Nah, di slide ini akan dijelaskan beberapa kegagalan dalam pengembangan obat baru yang kita lakukan. Misalnya, yang pertama itu alasan. Sifat biofarmasi yang buruk. Poor biopharmaceutical properties itu sekitar 40%. Maksudnya, bahan-bahan yang kita gunakan tidak sesuai standarisasi sehingga pengembangan obat yang kita lakukan itu tidak berjalan dengan baik karena menghadapi tantangan di mana bahan-bahan yang kita gunakan itu kurang memadai. Terus obat yang kita gunakan itu efek terapinya itu tidak sampai. Nah, terus yang kedua itu kurangnya efek terapi yang diinginkan, yang tadi saya bilang. Nah, ketika kita membuat suatu obat baru, kita menginginkan efek terapi penuh sehingga bisa menyembuhkan. Tetapi pada saat pengembangan obat, justru efek terapi yang kita inginkan itu tidak sampai, malah kurang. Nah, terus yang ketiga toksisitas. Nah, toksisitas ini sangat berperan penting pada saat pengembangan obat baru. Kenapa? Karena obat yang ingin kita buat itu seharusnya memberikan efek yang baik untuk tubuh kita, efek menyembuhkan, bukan efek racun. Terus alasan komersial ini biasanya dari perusahaan yang membuat mungkin karena iklan yang dia buat tidak dipercaya oleh masyarakat sehingga pengembangan obat barunya itu menjadi gagal. Nah, terus di dalam juga kita mengembangkan suatu obat baru itu kita harus melakukan beberapa kolaborasi di berbagai bidang. Misalnya ada 3 langkah ya di slide, yaitu screening senyawa obat, pengujian farmakologi dan toksikologi, pengembangan formulasi produk. Maksudnya sebelum kita membuat suatu obat itu kita screening dulu, maksudnya kita melakukan identifikasi dulu pada senyawa obat yang akan kita buat. Setelah itu kita menggunakan uji farmakologi dan toksikologi, maksudnya kita menentukan apakah obat itu
berefek atau tidak. Nah, setelah itu baru kita mengembangkan formulasi obat untuk dibuat kesediaan obat. Nah, tantangan yang akan kita hadapi itu adalah pendeknya waktu paru biologis. Nah, maksudnya ini pendeknya waktu paru biologis, yaitu kita menginginkan obat di dalam tubuh kita yang sudah kita konsumsi itu memberikan efek yang lama. Maksudnya supaya kita tidak terus-menerus minum obat. Nah, terus buruknya permeabilitas membran. Nah, di sini itu apakah obat tersebut betul-betul dapat masuk ke dalam membran sehingga bisa diabsorpsi oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, terus masalah toksisitas terkait dosis pemberian, polimorfesi genetik. Nah, masalah toksisitas terkait dosis pemberian yaitu ada dosis toleransi di mana ada dosis maksimum, di mana dosis tersebut itu adalah dosis di mana obat tersebut dapat dikonsumsi. Selebihnya dari dosis maksimum akan menyebabkan racun. Nah, terus sifat fisika kimia yang penting dalam pengembangan obat itu yang pertama, solubility atau kelarutan. Maksudnya ini jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu. Yang kedua itu hidrofilisitas dan lipofilisitas. Maksudnya ini apakah obat yang dibuat itu larut dalam lemak atau larut dalam air. Terus yang ketiga itu salt forms and polymorphs. Maksudnya ini screening garam dan polimorf. Nah, ini langkah sifat fisika kimia ini yang ketiga ini penting. Kenapa? Karena pada screening garam dan polimorf ini kita mengidentifikasi dan mengevaluasi garam dan zat obat dan mengidentifikasi berbagai struktur kristal atau polimorf yang dapat diadopsi oleh obat. Yang keempat itu stabilitas, untuk mengetahui apakah obat tersebut sudah stabil dan menentukan batas penggunaan obat. Yang kelima itu sifat partikel, maksudnya itu ukuran partikel mempengaruhi pelepasan obat. Semakin kecil partikel, semakin mudah obat terlepas dari bentuknya. Terus ionisasi dan pKa, maksudnya ini derajat ionisasi. Nah, misalnya ada beberapa obat di mana obat itu bekerja dalam tubuh kita pada pH tertentu. Misalnya pada lambung pH-nya itu 7 atau pH asam atau obat bekerja pada pH basa. Nah, formulasi. Ada prinsip formulasi yang digunakan oleh formulator, yaitu tujuan formulator itu mengelola sifat-sifat dari dan segala hal terkait api untuk mengoptimalkan penghantarnya menuju jaringan target melalui rute pemberian tertentu. Nah, si pembuat obat atau formulator ini menginginkan obat yang dia buat itu dapat optimal sehingga dapat diabsorpsi oleh tubuh dan pengantarannya menurut jaringan target itu dapat sesuai dengan rute pemberiannya. Nah, pada saat pengembangan obat baru dibutuhkan juga excipient. Nah, excipient ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam obat tetapi tidak mempengaruhi zat aktif obat. Nah, excipient dapat ditambahkan misalnya untuk melarutkan, menstabilkan, memodifikasi laju disolusi, meningkatkan kemudahan administrasi, meningkatkan manufaktur, mengontrol tingkat rilis, menghambat presipitasi. Formulasi merupakan kunci bagi profil biofarmaseutis suatu senyawa karena komposisi, jenis, bentuk sediaan, proses manufaktur, dan rute pemberian terkait erat terhadap karakter farmakokinetiknya. Nah, formulasi ini sangat penting. Kenapa? Tidak mungkin kita membuat suatu obat baru tanpa kita membuat dulu misalnya kayak resep suatu obat. Nah, saya logikakan seperti itu, formulasi juga seperti itu, di mana formulasi ini adalah kita menyusun susunan apa-apa saja yang akan kita lakukan dalam membuat suatu atau mengembangkan suatu obat baru. Nah, sifat-sifat fisika kimia itu ada beberapa, seperti yang tertera pada slide itu ada kelarutan, hidrofilisitas, lipofilisitas, ionisasi, dan pKa, bentuk garam dan polimorfisme, stabilitas, sifat partikel, dan serbuk. Nah, nanti akan kita pelajari lagi ke slide berikutnya itu nasib obat di dalam tubuh. Nah, itu dinamakan dengan karakteristik farmakokinetik. Nah, ada empat hal yang penting dalam pengembangan formulasi. Yang pertama itu variasi excipient. Maksudnya tadi zat tambahan, maksudnya kita dapat membuat variasi dalam membuat suatu obat. Misalnya,
kita tidak ingin obat itu pahit, jadi kita menambahkan eksipien, misalnya eksipien supaya obat itu tidak pahit melainkan manis, tetapi tidak mempengaruhi zat aktif obat itu dalam tubuh kita. Nah, yang kedua itu metode proses, maksudnya ini proses pembuatan, bagaimana kita membuat obat atau proses pembuatan obat itu. Yang ketiga itu mengidentifikasi metode disolusi yang spesifik, maksudnya ini bagaimana ketika kita minum obat itu, bagaimana disolusi obatnya di dalam tubuh kita, apakah dia cepat terlepas atau cepat diserap atau tidak. Yang terakhir itu scale up produk akhir, maksudnya memeriksa segala hal yang telah kita lakukan dari awal hingga akhir kita membuat obat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam pengembangan obat, kolaborasi itu penting, baik dari ahli farmasi fisika, ahli farmasetika, maupun ahli farmakologi. Karena dengan mereka bekerja sama dapat meminimalisir kegagalan pengembangan obat yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sore dan terima kasih.